Oke, halo, selamat malam Natasha. Suaranya tidak masuk Natasha. Ya, kedengeran. Halo, boleh dicek lagi suaranya? Boleh dicek lagi suaranya coba. Tidak masuk soalnya. Ya wis nggak apa-apa. Sambil nanti Natasha ngecek-ngecek lagi untuk device-nya, kita buka dulu untuk pembelajaran di pertemuan hari ini ya. Oke, halo selamat malam. Apa kabar Natasha? Mudah-mudahan hari ini sehat, biar nanti kita bisa menyelesaikan proyek memory card untuk pertemuan di malam hari ini, gitu ya. Seperti biasa di hari Jumat malam kita ketemu lagi bersama Kak Yana. Di sini kita akan kembali belajar untuk kelas Python Start seri yang kedua. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan proyek kita di dua pertemuan ke belakang, yaitu tentang memory card. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke memory card part yang ketiga. Kita masih menyisakan satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan proyek atau aplikasi dari memory card yang ada di akun belajarnya, gitu ya. Nah, nanti sambil Kak Ena menjelaskan, silakan Natasha sambil dipersiapkan dulu untuk masuk ke akun belajar Algonovanya, biar nanti setelah nanti Kak Ena selesai, baru nanti kita masuk untuk penyelesaian project aplikasi memory card-nya ini, begitu ya. Oke, sekarang Kak Ena mau jelasin dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di hari ini, di mana di pertemuan hari ini tuh adalah pertemuan yang ke-9, gitu ya. Oke, Kak Yana share screen dulu. Oke, baik ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-9, di mana di pertemuan ke-9 ini kita masih menyelesaikan untuk proyek yang aplikasi memory card ini. Pertemuan hari ini kita sudah masuk ke bagian yang ketiga atau part yang ketiga. Nah, seperti yang sudah disampaikan, untuk aplikasi memory card ini akan kita selesaikan sampai dengan pertemuan pekan depan atau part yang keempat, gitu ya. Nah, di sini Kak Yana mau nge-review dulu terkait dengan mind map pengerjaan proyek pada pertemuan hari ini. Nah, secara garis besar, itu memory card itu kita bagi ke dalam 4 subs atau 4 breakdown pekerjaan, di mana pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang part yang ketiga, itu nanti kita akan membuat project, kita akan menambahkan fitur untuk menyimpan pertanyaan. Nah, kalau pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita itu baru bikin satu buah pertanyaan. Nah, pada pertemuan hari ini, nanti kita akan membuat beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita munculkan pada aplikasi memory card-nya. Kemudian, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat nanti akan kita simpan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpan nanti ketika kita memainkan aplikasi atau kita menjalankan aplikasi memory card ini, kita akan menambahkan tombol next question atau pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan kita baru bikin satu pertanyaan, nanti pada pertemuan hari ini kita akan kurang lebih bikin tiga buah pertanyaan, di mana nanti pertanyaan ini kita bisa next, kita bisa klik tombol untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kemudian, nah, kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Gitu ya, kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Natasha masih ingat nggak cara untuk memilih jawaban yang betul itu kemarin pakai apa? Cara untuk memilih jawaban yang betul. Ada misalnya ada 4 buah butir pilihan ganda. Natasha mau pilih salah satu yang betul itu caranya pakai apa kemarin? Itu. Apa? Kita mau milih jawaban nih, ada 4 pilih optional choicesnya. Kita mau pilih nih salah satu. Kemarin pakai apa? Video box. Oke, boleh lihat nih di sebelah kanan.
Ada yang namanya apa? I? Ada yang Iya. namanya Evan. Nah, kalau kita mau memilih pilihan jawaban, kita bisa mengklik salah satu butir pilihan gandanya. Oke, nah kalau ada pertanyaan berarti ada jawaban yang harus kita berikan. Nah, nanti kita akan coba membuat struktur tanya jawabnya. Karena gini, kalau nanti kita mau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, itu akan ada pertanyaan dulu, kemudian kita pilih dulu jawaban yang betul dari pertanyaan tersebut, baru nanti kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pada pertemuan hari ini kurang lebih ada sekitar dua aktivitas, tapi nanti akan ada beberapa fungsi program atau fungsi sintak yang akan kita buat. Yaitu pertama kita bikin pertanyaan, nanti pertanyaan ini akan kita simpan, kemudian nanti kita akan membuat struktur tanya jawabnya harus seperti apa, ya. Oke, Kak Ena next dulu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membuat kelas. Nah, akan membuat kelas baru untuk kelas pertanyaan atau kelas question. Kemudian nanti kita akan memilih struktur data. Nah, nanti si pertanyaan ini kan berupa data string ya. Nah, nanti akan kita simpan data-data string tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian nanti kita juga akan menerapkan sistem tanya jawabnya. Jadi gimana caranya nanti kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, kemudian bagaimana kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Begitu ya. Oke, untuk overview dari pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya. Jadi kurang lebih pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan dua aktivitas, yaitu bikin kelas question atau kelas pertanyaan. Kemudian yang kedua nanti kita bikin struktur tanya jawabnya seperti apa. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Kak Yana mau review dulu materi-materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah list. Nah, mungkin Natasha udah beberapa kali nih kita bahas terkait dengan list gitu ya. Nah, di sini ada list, kemudian ada indeks. Nah, nanti listnya ini bisa kita hitung ada berapa panjang listnya. Kemudian nanti juga kita bisa tentukan atau bisa kita cari list atau daftar dari indeks nomor berapa atau indeks yang urutan keberapa ya. Nah, yang pertama kita bikin dulu variabel result atau variabel hasil di mana kita bikin listnya dulu, list kosong. Kemudian nanti kita isi list tersebut dengan data-datanya. Nah, dari data-data yang apa namanya yang kita masukkan itu kita bisa urutkan indeks listnya dimulai dari nol. Nah, kemudian nanti kalau kita mau memanggil data yang ada pada list resultnya, kita tinggal panggil nomor indeksnya. Misalnya indeksnya itu kita datanya misalnya ada 100, data yang kita masukkan ke dalam list result itu ada 100. Kemudian kita urutkan dulu indeks ininya apa, indeks listnya dimulai dari 0 sampai dengan 99. Nah, kalau kita pengen tahu nilai dari indeks list yang keberapa, tinggal kita masukkan saja nilai indeksnya di sini atau nomor indeksnya. Misalnya kita pengen tahu untuk apa namanya nilai dari list indeks nomor ke 98. Nah, tinggal kita masukkan nomor indeksnya pada sini pada print resultnya. Gitu ya. Ini untuk yang list atau daftarnya. Nah, kemudian, nah ini udah pernah kita pelajari juga. Di sini ada beberapa sintak yang akan kita gunakan. Nah, pertama, di sini list dari student itu ada Johnson, ada Kim, ada Mayer. Oke, listnya cuma ada 3. Nah, kemudian di sini kita mau menambahkan misalnya nama belakang Smith ke dalam daftarnya. Berarti kita tambahkan dulu untuk variabel listnya dot appendix. Baru kita masukkan mau menambahkan nama apa ke dalam daftar yang sudah kita bikin di list studentnya. Kemudian, kalau tadi mau menambahkan, sekarang kita mau nge-remove.
atau menghapus, tinggal sama kita panggil untuk variabel listnya, kemudian kita masukkan fungsi remove, baru kita masukkan apa yang mau kita remove atau apa yang mau kita hapus. Kemudian kita mau menentukan apakah sebuah nama itu ada di dalam list tersebut atau tidak. Nah, berarti tinggal kita cari aja apa yang kita cari in student. Oke, kita mau cari nama Greenberg di dalam variabel list student. Oke, kemudian ada fungsi yang selanjutnya adalah mengurutkan daftar berdasarkan abjad. Urut itu sort, mengurutkan itu adalah sorting. Jadi kita tambahkan dulu variabel listnya, kemudian kita tambahkan fungsi sort, gitu ya. Nah, ini untuk yang list. Oke, kemudian sekarang untuk yang kelas, karena nanti kita akan membuat kelas question atau kelas pertanyaan, di mana nanti di dalam kelas tersebut itu akan kita tambahkan beberapa pertanyaan. Oke, nah di sini ada kelasnya itu yang sudah siap digunakan, ada yang kita bikin sendiri. Nah, kalau kelas yang sudah siap digunakan berarti kelas yang sudah disiapkan oleh library Python-nya. Sedangkan kalau kita mau bikin sendiri, maka kita harus membuat properties, harus menambahkan properties dan juga metodenya. Gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan menambahkan ada syntax self untuk menambahkan properties dan juga metodenya. Oke. Kemudian, nah, bagaimana cara membuat kelasnya sendiri? Nah, di sini berarti kita harus menambahkan properti dan juga metodenya. Nah, seperti biasa, kita bikin dulu kelasnya dulu, baru develop function-nya, diinisialisasi self-nya, kemudian kita tambahkan self dari propertiesnya tersebut, baru kita masukkan nilai pada properti tersebut. Oke, kemudian kita tambahkan dulu untuk metodenya atau tindakan dengan objek dan juga properti yang sudah kita buat. Oke, kalau kita mau bikin kelas berarti kita harus menambahkan propertinya, harus juga menambahkan metodenya. Oke, kemudian fungsi konstruktor dan juga fungsi konstruktor pada kelas. Seperti biasa, di sini ada yang namanya self. Self itu adalah parameternya yang mau kita tambahkan atau parameter yang mengarah pada objek yang mau kita terapkan. Contohnya gini nih. Self, misalnya kita mau self-nya itu adalah right answer atau wrong answer. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan propertiesnya, yaitu adalah properti dari objek yang metodenya akan kita terapkan. Oke. Seperti biasa kalau inisialisasi diawali sama garis bawah 2 sebelum dan juga diakhiri dengan 2 garis bawahnya. Ya. Oke, sampai sini dulu Natasha. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke proses atau penyimpanan data. Kita kan mau bikin beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan itu akan kita simpan pada kelas question. Oke, nah di sini kita mau menyimpan semua pertanyaannya dulu. Oke, di sini beberapa action dari fungsi aplikasi memory card ini ada 4. Yang pertama, kita simpan pertanyaan. Kemudian kita tampilkan pertanyaannya itu di jendela aplikasi. Kemudian kita baca dan kita periksa respon atau jawaban yang kita masukkan. Kemudian kita tampilkan jawaban yang betulnya. Jadi secara garis besar, ini ada 4. Ada penyimpanan pertanyaan, kemudian tampilan di Windows-nya, kemudian kita baca dan juga kita periksa jawaban atau respon yang kita berikan pada pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, kita tambahkan Windows untuk menampilkan jawaban yang betulnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita pertama yaitu kita bikin dulu pertanyaannya, kemudian kita tentukan mana jawaban yang benar, dan kita tentukan juga mana jawaban yang salah. Di sini untuk multiple choice-nya ada 4.
ada 4 pilihan, berarti ada satu jawab. Ini pilihan gandanya pilihan ganda sederhana, yaitu jawabannya itu yang betulnya cuma ada satu. Kalau misalnya nanti Natasha mau bikin pilihan ganda yang kompleks, atau jawaban yang betulnya lebih dari satu, nanti akan ada sintak yang terpisah lagi. Kurang lebih seperti ini. Tampilan jendela aplikasinya ada pertanyaan, ada answer option, ada multiple choice-nya, dan juga ada tombol answer-nya. Ya. Nah, di sini kita mau bikin class question. Oke. Nah, kita develop function dulu, kita inisialisasi. Nah, di sini, nah seperti yang tadi sudah dijelasin di sebelah sini, kita bikin self-nya dulu. Nah, self-nya apa saja? Yaitu question atau pertanyaan, jawaban yang betul, kemudian salah satu, salah dua, sama salah tiga. Oke, ini adalah self-nya itu ada 4. Pertanyaan, jawaban yang betul, dan 3 jawaban yang salah. Kemudian, kita tambahkan properties pada self-nya. Ada 5 ya. Self question sama dengan question, self right answer sama dengan right answer. Nah, di sini propertiesnya itu adalah merumuskan pertanyaan, pilihan jawaban yang betul, jawaban yang salah satu, jawaban salah dua, sama jawaban salah tiga. Oke, ini kalau mau di screenshot silahkan boleh di screenshot. Oke, nanti kita mau bikin class question yang isinya kurang lebih seperti ini. Oke, nah kemudian kita akan menerapkan class questionnya nih. Nah, di sini kita akan menambahkan pertanyaan baru. Nah, nanti pertanyaan baru yang akan kita buat itu akan kita simpan dalam variabel yang sudah kita bikin yang waktu itu baru satu pertanyaan. Oke. Kemudian tampilan pertanyaan. Nah, di sini nanti data dari variabel yang ditampilkan itu akan muncul pada widgetnya. Oke, kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan atau dengan menambahkan sintak ask. Oke, nah kemudian di sini kita nanti akan menggabungkan antara class questionnya, kemudian nah di sini contohnya kurang lebih seperti ini. Class question nanti isinya ada apa saja, ada deskripsi kelasnya, ada interface, dan juga ada fungsi dari menampilkan pertanyaan. Kemudian di sini kita akan develop function untuk memanggil pertanyaannya. Nah, di sini nanti akan menambahkan beberapa fungsi atau action dari develop function ask tersebut. Contohnya seperti yang ada pada sisi sebelah kanan. Di sini ada window widgetnya, layoutnya, kemudian nama dari jendelanya, kemudian di sini ada questionnya, kemudian di sini ada event yang bisa kita gunakan untuk memilih jawaban yang betulnya. Oke, sampai sini dulu Natasha. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Kak Yana mau mendemokan dulu sebentar. Nah, jadi pada pertemuan hari ini atau pada part yang ketiga, nanti Natasha kurang lebih ada 2 buah aktivitas yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan membuat sebuah pertanyaan, membuat beberapa pertanyaan, kemudian nanti kita juga akan menambahkan fungsi ask-nya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menambahkan untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Nah, ini kalau nanti Natasha agak kebingungan untuk mengerjakan yang ini, nanti kita coba bahas barengan, gitu ya. Nah, kalau pada pertemuan pekan kemarin, kita baru bisa menampilkan satu buah pertanyaan, kemudian kita tambahkan tombol untuk cek jawabannya atau untuk lihat correct ataupun incorrect-nya. Oke, kemarin tuh baru bikin yang ini aja, language of Brazil itu Portugis. Kemudian, kalau Natasha masih ingat, pada pertemuan pekan kemarin juga kita nambahkan fungsi random, ya. Masih ingat fungsi random di mana nanti jawabannya itu dia akan
muncul secara acak. Natasha coba sekarang, kemudian coba kedua kalinya, coba ketiga kalinya, nanti pilihan jawabannya itu dia akan muncul secara acak. Kemudian kita juga kemarin sudah menambahkan Windows tambahan untuk tes resultnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita mau bikin pertanyaan tambahannya. Oke, Natasha, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, boleh silakan masuk ke akun belajarnya, kemudian sambil kita, di share screen ya. Oke, sebentar. Masih proses. Oke, sebentar. Natasha boleh di running dulu nggak yang pekan kemarin? Coba di running dulu. Di run dulu. Apa tuh? Diklik dulu di programnya. Nanti biar muncul tombol. Nah, Windows-nya ditampilin. Mana Natasha Windows-nya? Nah, oke. Oke, nah ini oke, sip. Oke, sip. Sekarang kita mau bikin class question-nya dulu, Natasha. Nah, di situ silahkan bikin class question. Tadi sama kayak yang tadi udah Kak Ena jelasin. Kita bikin dulu class question-nya, baru selanjutnya kita bikin daftar pertanyaannya. Oke, selanjutnya bikin question list-nya atau daftar pertanyaannya. Oke, bikin daftar pertanyaannya. Nggak, udah, nah gitu. Bikin variabelnya dulu, bikin variabel untuk list kosongnya dulu. Question underscore list. Nah, udah, enggak. Kita langsung ini, langsung kurung buka sama kurung tutup, kurung siku. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan 3 buah pertanyaan baru. Kalau menambahkan pertanyaan baru,
Tadi fungsi listnya apa? Fungsi list untuk menambah. Kalau tadi tuh menambahkan ini, menambahkan nama baru, sintak Append. listnya apa? Append. Append. Oke, silakan tambahkan. Tambahkan pada question listnya. Nah, oke. Nah, kemudian, oke, kita masukkan kemana nih? Question, masukkan ke questionnya. Kan kita udah bikin kelasnya tuh. Nanti mau diapendikan ke list yang mana? List pertanyaan. Nah, question, kurung buka lagi. Nah, Kak Yana kasih pertanyaannya ya. Ini ada 3. Sebentar, Kak Yana kasih pertanyaan. Nah, itu Natasha. Berarti ada pertanyaan, ada jawaban yang betul, ada jawaban yang salahnya 3. Mengikuti penyusunan dari properties, self properties dari yang develop functionnya. Nah, berarti pertanyaannya state language of Brazil, pertanyaan yang betulnya Portugis, berarti yang salahnya ketiga itu. Oke, silahkan bikin untuk pertanyaan kedua sama pertanyaan ketiga sama seperti itu. Enggak, ada kebanyakan. Ada 3. Pertanyaannya ada 3. Nah, oke, silahkan dibikin pertanyaan dulu. Bahasa Brazil, kemudian American flag, kemudian traditional residence. Oke, sudah? Oke, Natasha coba ke ini dulu, ke develop Axe. Coba cari. Develop function Axe. Yang Q question. Nah, oke. Several answer. Nah, sekarang di sini tadi, sebentar, kayaknya cek dulu. Ini tuh yang show question ya. Answer obat, oke. Answer obatan 1. Saya sebentar, kayaknya cek dulu. Yang kemarin tuh sampai, oke. Nah, sekarang kita akan ngedit sedikit nih. Akan ngedit sedikit di sini. Natasha tadi masih ingat nggak? Menggabungkan antara class question sama menggabungkan fungsi ax-nya. Masih ingat nggak tadi? Cara ngegabunginnya. Nah, berarti apa aja yang harus diedit? Editnya cuma sedikit kok. Nih, kita rubah dulu ininya Natasha. Kita kan mau menggabungkan ini, mau menggabungkan develop ax sama class questionnya. Tadi gimana tuh? Heeh, oke. Nah, oke. Berarti right answer, ruang satu, ruang 2 sama ruang 3 masih perlu tidak kalau kita udah langsung manggil kelasnya? Nah, oke, sip. Kemudian, nah sekarang tinggal kita tambahkan nih QQ-nya.
pada ininya, pada sini set teksnya. Kita akan menambahkan elemen listnya itu pada setiap eh, pilihan jawaban yang betul dan juga sama jawaban yang salahnya. Oke, tambahin apa di situ? Q dot. Nah, dot dot. Nah, yang lain juga sama sampai bawah. Oke, yang petunjuk satu, 2, sama 3 udah selesai. Sekarang kita ke petunjuk selanjutnya, Natasha. Oke, di sini kita masukkan struktur untuk menyimpan pertanyaan, daftar isi mencontoh class question. Oke. Oh, ini udah nih, yang tadi ya. Struktur menyimpan pertanyaan, daftar. Oke, sip, udah. Berarti yang kemudian yang nomor 2, programkan fungsi next question untuk apa itu? Untuk berpindah antar pertanyaan secara berurutan. Oke, berarti bikin dulu fungsi next question, Natasha. Bikin dulu next question. Oke. Nah, ini pusing nih apa nih? Oh, masukkan jumlah pertanyaan, tentukan sebagai properti jendela aplikasi. Jika pertanyaan, nanti akan ada fungsi if. Jika pertanyaan saat ini adalah pertanyaan terakhir dalam daftar, setel ulang penghitung untuk mengulang. Oke, berarti nanti akan ada ini if-nya. Oke, sebentar. Kita bikin dulu window dot di situ coba. Window dot cursor, cur berarti. Cur underscore cur aja Natasha nggak pakai sorenya. Oke, question sama dengan tulis ulang lagi variabelnya ditambah satu. Nah, ini fungsinya untuk apa Kak? Di sini kalau tambah satu berarti itu fungsinya adalah untuk ke next question. Oke, untuk ke next questionnya. Nah, sekarang kita baca nih program ininya fungsinya if. Jika pertanyaan saat ini adalah pertanyaan terakhir di dalam daftar, coba jika pertanyaan saat ini, berarti jika window core question, kan kita mau nah Windows core question adalah pertanyaan terakhir dalam daftar. Berarti lebih besar sama dengan. Nah, kenapa lebih besar sama dengan? Karena yang saat ini kan ada saat ini ya. Saat ini itu kan sama dengan. Kalau kita mau melanjutkan ke next question, berarti lebih besar dari satu kan? Nah, berarti lebih besar sama dengan pertanyaan terakhir dalam daftar. Coba tambahin apa? Not 3 bukan 3. Terakhir dalam daftar. Kita pasti manggil question list. Oke, question list. Kemudian question list pertanyaannya tadi ada berapa? Question list tadi pertanyaan ada berapa, Natasha? 3. Ada 3. Kalau kita mau tahu di dalam question list itu ada 3, berarti kita harus menghitung apanya? Untuk menghitung daftar di dalam list tersebut, ngitungnya gimana?
Pakai fungsi apa? Panjang. Pakai panjang. Kita akan menghitung berapa panjang dari question list-nya. Berapa panjang dari question list-nya. Kalian ulangin ya. Berapa panjang dari question list-nya. Berarti length-nya di timsennya di mana? Berapa panjang dari question list-nya. Nah, sip. Oke. Jika pertanyaan saat ini adalah pertanyaan terakhir di dalam daftar, setel ulang penghitung. Setel ulang. Setel ulang. Berarti window question-nya, sip, pintar. Oke. Oke, sip. Taruh. Nah, berarti kita sejajarkan sama if. Sejajarkan sama if. Nah, berarti si Q yang tadi, nih, si Q yang tadi, ini isinya adalah question list dari sini. Coba sekarang Q sama dengan question list dari sini. Kita mau mengatur kesetelan awalnya. List, kurung kurawal. Nah, masukin Windows core question-nya. Oke, enter. Nah, sekarang aksnya aks apa? Aks, berarti manggil apa sih aksnya? Kalau udah di style ke awal. Manggil window core question-nya atau manggil variable Q-nya kalau udah di style. Nah, sip. Oke. Kemudian apa nih? Program fungsi proxy klik. Oh, bikin fungsi klik oke, Natasha. Bikin fungsi klik oke katanya. Oke. Berarti pakai program if else. Yo, gimana nih yang klik-klik ini? Jika coba ke atas dulu. Cari yang button oke. Ke atas cari yang button oke. Ada nggak button oke kemarin? Nah, itu. Jika button oke set text, oke, kurung buka, kurung tutup, tanda tanya. Nah, nah, nah. Tanda tanya apa? Nah, nah, nah. Tanda tanya. Kan kita mau bertanya. Jika, nah, 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 nah. Kalau tanda tanya itu apa? Sama dengan berapa? Nah, jika button text-nya itu sama dengan answer, answer-nya string. Answer-nya string. Oke, cek answer. Oke, jika tidak, no, 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 no. Dalam di bawah. Nah, kita panggil variabel check answer. Di sini kan kita udah bikin develop function ini kan. Nah, kita cek answer-nya, betul atau tidak. Kalau else-nya berarti
ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sip. Oke. Sekarang kita terus ke bawah setelah memo card. Nah, Natasha, aks yang ini kira-kira masih diperlukan tidak? Yang line 138. Nah, hapus aja. Oke. Sekarang di sini kita mau eh apa namanya? Menambahkan variabel di mana variabelnya ini nanti adalah pengurangan dari Windows kursornya. Oke. Natasha bikin setelah memory card di enter. Nah, Windows curcuration-nya dikurang satu sama dengan, nah, kok Windows error? Kurang satu. Enggak. Langsung aja. Windows curcuration sama dengan kurang satu, minus satu. Nah, oke. Nah, sekarang nih, yang line 139. Kita kalau mau gabungkannya itu udah pakai check answer atau kita ganti? Pakai apa nih? Line 139, check answer-nya diganti dengan apa? No. Lihat di atasnya, check answer dia masuk ke fungsi yang mana? Check answer dia masuk ke fungsi apa? Masuk ke fungsi apa tuh? Nah, oke. Oke, di enter. Sekarang kita bikin, sorry, udah di kita set up semuanya. Sekarang kita tambahkan untuk next question, tapi ekspresinya nggak ada ekspresinya. Maksudnya kayak mana? Bikin next question coba. Next question, kurung kurawal, kurung kurawal, kurung siku, kurung buka tutup. Oke, enter. Sekarang, eh, kok apa itu? Nah, oke. Kemudian sekarang kita resize Windows-nya, tampilan Windows-nya. Panjang kali lebarnya di resize. Window dot resize. Pakai berapa ya? Pakai 400 300. Oke. Coba Natasha di ini dulu, dicek dulu. Itu apa-apa kok. Gak muncul apa-apa? Hmm. Sebentar. Nah, Kak Ena cek di tempatnya Kak Ena dulu. Sebentar. Oke.
Oke, coba Natasha, kita cek bareng-bareng. Oke, coba dicek di paling atas dulu. From PyQt, import Qt, shuffle, class question, develop init, cell, cell question, right answer. Nggak kelihatan. Sebentar. Ngoding tuh harus nyari ininya, harus nyari errornya. Wrong, wrong satu, wrong dua, sama wrong tiga. Self question, question, right answer, answer. Oke. Question list, append, question, question. Oke, scroll ke bawah, Natasha. Dari ke bawah, kejauhan. Question list, appendix itu 2 3. App Q application, button OK, Q push button, LB question, Q label, group box, rebatan 1 3 1 2 3 4, radio group, oke. Layout 1 2 3 2 2 3 3, Q V Q H Q V Q V, oke. Scroll ke bawah, Natasha. Lagi, lagi. Dah. Ke bawah, ke atas, ke atas. Dah. And layout 2 3, radio box. Oke, group test result. You are oke. QV widget. Add widget. Oke, yang satu QH. Add widget. Oke, ke bawah, Natasha. Lagi. Dah. Hbox, layout, add layout, layout. Oke. Bawah. Lagi. Oke. Show question. Ada box show. Also, oke. Oke. Ke bawah. Lagi. 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 Dah. Shuffle answer. Shuffle answers. Answers no. Set tag Q dot right answer. 0123, Satek Yorong satu, LB question dot Satek Q question, LB correct Satek correct answer, show question, show correct, show answer, next. Oke, scroll ke bawah, Natasha. Mm, Window.core underscore question sama dengan window for question plus satu. If window core question lebih besar sama dengan panjang question listnya sama dengan nol. Q sama dengan question list window. Oke, ask Q. Klik OK. If button OK does not text answer, check answer. Else next question. Oke, ke bawah, Natasha. Windows Q widget. Windows set layout layout card. Oke. Drop question negatif satu. Dan klik klik OK.
Button OK, dot click, dot connect, click OK. Next question, window recess. Oke, udah betul. Sebentar. Natasha coba copy kemudian paste ke tempatnya ke kolom chat. Kak Ena coba jalankan di tempatnya Kak Ena. Di copy kemudian di paste. Oke, sebentar belum masuk. Nah, Natasha kopinya boleh ke kolom chat nggak Natasha? Kolom chat Zoom. Nggak bisa kak, kebanyakan. Oh, kebanyakan. Oke, sebentar. Ke WhatsApp dulu. Kenapa ini? Kenapa? 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 You are amazing. Sebentar. Apa kamu muncul? Show, 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 show. Show, show, show. Mana show? Windows show. Udah benar kok. Windownya nggak mau muncul. Sebentar, masih saving. Oke, Natasha, nanti coba Kak Ena cek dulu ya, pakai codingnya punya Natasha. Sebentar sambil Kak Ena cek dulu. Oke, coba sekarang. Nanti Kak Ena cek ya, mudah-mudahan nanti kalau udah ada, nanti Kak Ena kirimkan di WhatsApp. Natasha coba cek yang nomor 4 pekan depan, apa tuh aktivitasnya. Tambahkan fungsional ke aplikasi, program tambahan nomor. Oke, ditentukan sebagai nomor. Oh, berarti nanti akan ada perhitungan, penambahan perhitungan, rumus. Oke, nilainya. Oke, sip, Natasha. Nanti Kak Ena coba cek dulu. Nanti kalau udah oke, nanti coba Kak Ena kirimkan nanti ke WhatsApp lagi. Begitu, Natasha. Oke, sebentar, Natasha. Kak Ena cek dulu untuk hmm, ya, Natasha. Sebentar, harusnya masih banyak nih. Oke, sip Natasha. Terima kasih. Nanti coba Kak Yana cek dulu untuk errornya di mana. Kenapa dia nggak mau muncul Windows-nya. Nanti kalau sudah Kak Yana temukan dan ini nanti Kak Yana kirimkan ke Natasha untuk program lengkapnya. Oke, sip Natasha. Ada pertanyaan dulu nggak dari dari apa namanya dari tadi program yang sudah kita tambahin?
Natasha ada sintak yang masih belum paham nggak? Biar Kak Ena Oke. aman ya. Tadi ada window, cursor question, ada tambahan itu. Kemudian tadi ada fungsi untuk menghitung dan style awal. Tadi kita pakai operator tambah satu sama operator kurang satu. Gitu ya. Oke, Natasha, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti setelah ini Kak Ena coba cari tahu dulu errornya di mana, soalnya sama nggak mau muncul juga di tempatnya Kak Ena. Oke, oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu ya. Oke, sebentar. Oke, silakan lihat kamera, berpose. Satu, dua, tiga. Oke. Oh iya, Natasha, sekolah sampai kapan? Sekolah mulai Libur. liburnya kapan? Atau sudah mulai libur nih? Udah libur. Oh, udah libur. Dari kapan bagi rapotnya? Oh, awal Juni. Awal Juni udah. Soalnya kalau untuk yang sekolah-sekolah negeri itu baru bagi rapotnya tuh baru pekan depan deh. Iya, betul baru pekan depan. Oke, Natasha, sukses terus. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti mudah-mudahan sebelum pertemuan pekan depan dimulai, nanti Kak Ena coba cari tahu untuk errornya ada di mana. Oke, terima kasih Natasha untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan pekan depan ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Kasih, Kak.